Pemimpin Hizbullah Naim Qasim mengatakan hari ini, kutipannya, tidak ada gencatan senjata di Lebanon, melainkan agresi Israel-Amerika yang terus berlangsung. Ini menyebutkan bahwa Duta Besar Amerika Serikat untuk Lebanon, Michelle Issa, mengatakan kepada media Lebanon, jika Presiden Aoun mengunjungi Presiden Trump, tidak ada kerugian bagi Lebanon dalam hal itu. Dalam pertemuan seperti itu, Aoun akan menyampaikan tuntutan Lebanon kepada Trump dan Netanyahu, lalu negosiasi akan dimulai. Saya tidak mengerti mengapa beberapa orang menggambarkan ini sebagai sebuah konsesi atau kerugian. Apa? Apakah Netanyahu itu seperti momok? Dia adalah negosiator kedua. Sekali lagi, itu adalah kutipan dari Duta Besar Amerika Serikat untuk Lebanon tentang pembicaraan ini. Bahkan pertemuan tatap muka antara Presiden Lebanon Joseph Aoun dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mungkin akan terjadi dalam waktu dekat. Saya ingin kembali ke studio di sini, Shiri, dan bertanya, ketika ada pernyataan seperti ini, apa yang ditujukan pernyataan ini tentang situasi yang sebenarnya kita lihat di Lebanon? Kritik tidak hanya untuk bernegosiasi dengan pihak Israel, tetapi juga untuk bernegosiasi langsung dengan Amerika Serikat sendiri, yaitu pertemuan di tingkat presiden. Apakah hal itu bisa diterima di dalam Lebanon? Saya rasa saat ini ada berbagai pendapat seperti biasa di Lebanon. Menurut saya, jika melihat tren secara keseluruhan itu positif. Orang-orang jauh lebih terbuka untuk bernegosiasi dengan Israel. Mereka tidak menyukai keputusan Hizbullah untuk terlibat dalam perang ini. Jelas, karena Israel dianggap agresif, hal-hal seperti itu memicu reaksi balik. Jadi situasinya seperti tarik ulur. Tarik napas dalam-dalam, dan inilah gambaran keseluruhannya. Saya rasa jika kita melihat secara keseluruhan, kalau rezim Iran benar-benar dilemahkan. Dan inilah yang sebenarnya kita tuju. Hizbullah akan kesulitan untuk tetap sekuat sekarang. Sekali lagi, ini akan memakan waktu lama. Dan kita harus tetap waspada, serta menggunakan alat lain yang kita miliki. Bukan hanya yang bersifat militer saja. Dan inilah semacam kedewasaan Israel sebagai kekuatan regional yang sebenarnya sedang kita saksikan berkembang dalam beberapa bulan terakhir. Dan menurut saya ini adalah masa-masa yang sangat menarik di Timur Tengah. Tentu saja sangat menarik untuk melihat bagaimana Israel berperan dalam semua ini. Baliak, saya tahu kamu juga telah meliput di garis depan utara tentang apa yang kita lihat dari serangan Hizbullah dan juga apa yang kita dengar dari dalam Lebanon. Kita baru saja mendengar dari Shiri tentang pesan yang simpang siur dan suara yang saling bertentangan. Jadi ketika berbicara tentang masa depan, apa yang bisa kita harapkan terkait jalur diplomatik yang sedang muncul ini? Pertama-tama, media Arab hari ini mengatakan bahwa akan ada pembicaraan langsung ketiga atau pertemuan langsung, mari kita sebut begitu, antara para duta besar untuk AS-RIKA, yaitu Duta Besar Lebanon dan Duta Besar Israel untuk AS-RIKA. Minggu ini nanti tampaknya kedua pihak telah membantah bahwa pertemuan seperti itu akan terjadi. Dan hari ini Nawaf Salam, Perdana Menteri, berbicara tentang hal ini. Dia mengatakan bahwa kita masih berada di tahap-tahap awal dari negosiasi. Mereka bahkan belum menyebutnya sebagai negosiasi. Ini hanyalah pembicaraan sebagai persiapan untuk negosiasi. Dan Kepresidenan Lebanon serta tentu saja pemerintah meminta Israel untuk menghentikan serangannya, untuk menjamin bahwa perang benar-benar berhenti, bahkan menarik diri dari wilayah-wilayah yang sudah mereka kuasai di selatan Lebanon. Dan tentu saja menghentikan penghancuran rumah-rumah di sana. Belum jelas apakah permintaan-permintaan ini diajukan sebelum negosiasi apapun, tetapi jika memang demikian, itu berarti hampir mustahil untuk mencapai kesepakatan pada akhirnya. Jadi ini sangat-sangat bermasalah. Orang mungkin mengira pemerintah Lebanon bersedia memberikan jauh lebih banyak konsesi daripada Hizbullah dan mencapai kesepakatan dengan Israel. Tapi kenyataannya tidak demikian. Yang ingin mereka lihat, dan itu yang saya pahami dari Presiden dan Perdana Menteri, mereka ingin membuktikan kepada Hizbullah bahawa sebenarnya negosiasi dan diplomasi benar-benar bisa menghentikan Israel menyerang Lebanon, menghancurkan rumah-rumah dan merebut semakin banyak tanah. Jadi inilah alasan mereka melakukan ini sekarang. Sekali lagi, masih belum jelas apa yang bisa mereka berikan kepada Israel sehingga Israel benar-benar bisa melakukan sesuatu untuk mereka. Tapi inilah situasinya saat ini.